Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang non-communicable disease dan juga bagaimana transisi epidemiologi pada penyakit tidak menular ya. Oke, nah ini ada kalau kita lihat di gambar yang ada di dalam slide itu ada eh, seorang laki-laki lansia. Ini namanya eh, ini boleh dipublikasikan karena ini slide dari CDC ya, jadi sudah ada permissionnya. Jadi Jonas Justo, umur 65 tahun, dari Tanzania. Dia didiagnosis menderita diabetes. Kita tahu bahwa diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang bisa menyebabkan kualitas hidupnya menurun gitu ya. Jadi yang ingin pesan yang ingin disampaikan bahwa realitinya bahwa that is inevitable, but it does not need to be slow, painful, or premature. Jadi kematian tidak bisa dihindari, tetapi tidak harus uh, menjadi menyakitkan ataupun bisa terjadi lebih dini daripada yang seharusnya. Jadi bagaimana kualitas hidup menjadi lebih baik kalau kita bisa meminimalkan penyakit-penyakit kronis yang bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup, atau yang di sini sebagian besar adalah penyakit tidak menular gitu ya. Jadi untuk terkait penyakit-penyakit tidak menular di sini. Nah, kita ke definisinya non-communicable disease atau yang sering kita sebut dengan kronik, penyakit-penyakit kronis. Berbedanya dengan penyakit menular bahwa dia itu not pass from person to person. Dia tidak menular ke orang, dari orang ke orang seperti penyakit menular yang ditularkan dengan berbagai macam metode penularan. Tetapi mereka karakteristiknya adalah perkembangan penyakitnya adalah dalam waktu yang lama dan generally slow progression, atau progresnya pelan dan kadang-kadang silent gitu. Itu juga ada gejala-gejala yang tidak spesifik yang kemudian mungkin terlambat untuk didiagnosis. Ini adalah beberapa karakteristik dari non-communicable disease. Nah, ini karakteristiknya pada kondisi-kondisi penyakit kronis bahwa dia tidak bukan merupakan acute infectious process, atau bukan sesuatu proses infeksius yang akut seperti penyakit menular, dan juga not communicable atau tidak menular. Nah, ini bisa menyebabkan morbiditas yang prematur lebih dini, ada disfungsi dari performa kesehatan tubuh, kemudian juga yang pasti adalah reduce quality of life atau penurunan kualitas hidup manusia akibat terjadinya penyakit-penyakit tidak menular. Kemudian tadi ada usually develop and progress over long periods, berkembang dan berprogresnya dalam waktu yang lama, kemudian kadang-kadang tersembunyi atau silent insidious, kemudian setelah bermanifest atau terjadi, itu biasanya akan bisa menyebabkan penurunan ataupun kerusakan ya, impaired health, atau penurunan kesehatan yang terjadi terus-menerus. Nah, bisa untuk non-communicable disease ini bisa termasuk chronic mental illness. Jadi selain penyakit-penyakit tidak menular yang ada beberapa ya, nanti di slide-slide berikutnya, bahwa mental illness juga masuk ke dalam NCDs, penyakit tidak menular. Kemudian ada cedera, yang juga cedera yang diakibatkan karena berbagai macam sebab, itu juga masuk ke dalam non-communicable disease. Nah, ini ada beberapa tipe seperti contoh-contoh ya, atau tipe-tipe dari non-communicable disease. Ada kardiovaskuler, penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung, stroke, kemudian ada kanker, penyakit
paru yang kronis, chronic lung disease, ada diabetes, kemudian ada kelainan neurologi kronis seperti Alzheimer atau demensia, kemudian ada penyakit-penyakit terkait muskuloskeletal ataupun seperti artritis. Nah, ini karakteristiknya dari NCDs ada bahwa berbedanya dengan penyakit menular itu biasanya kalau ada seperti yang kita ingat di host agent environment bahwa ada agent yang jelas, misalnya ada yang disebabkan karena agent biologis gitu, ada virus, ada bakteri, ada parasit dan lain. Tetapi kalau di dalam NCDC ini adalah kompleks etiologi atau kaus penyebabnya itu kompleks, agak sulit untuk bisa menetapkan penyebab utama karena biasanya ada beberapa faktor-faktor risiko. Jadi kalau di penyakit tidak menular lebih ke arah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kemudian bisa mengelola dari faktor resikonya. Kemudian multiple risk factor. Jadi faktor-faktor risikonya ada banyak, ada beberapa. Kemudian long latency period, tadi itu perkembangannya dalam periode yang lama, non-contagious origin, artinya tidak menular, non-communicable, prolonged course of illness, misalnya penyakit ini ketika sudah terjadi itu biasanya memerlukan treatment yang tidak bukan seperti penyakit akut yang kemudian sembuh dalam seminggu 2 minggu gitu ya. Biasanya ada pengobatan, ada treatment ataupun ada terapi yang bisa dilakukan untuk bisa menyembuhkan ataupun bisa ketika tidak bisa pada akhirnya tidak bisa menyembuhkan, ada upaya-upaya rehabilitasi ataupun upaya-upaya tersier untuk bisa meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Incurability itu salah satunya. Jadi kadang tidak bisa disembuhkan. Insidious onset, ini onset artinya masuknya atau mulainya kita nggak, kadang-kadang tidak diketahui karena tadi bahwa ada berbagai macam risk faktor, apakah itu misalnya pola makan, aktivitas fisik yang kurang, ataupun stres, ataupun plus genetik juga ada beberapa penyakit itu juga memainkan peran. Nah itu onsetnya kadang kita tidak ketahui dan itu silent atau tersembunyi. Nah, yang penting dari berbedanya dengan communicable disease yang harus kita tangani adalah agentnya, biasanya kontrolnya yang bisa dikontrol. Tetapi di dalam non-communicable disease lebih ke arah bagaimana kita mengontrol dari risk faktornya atau faktor resiko. Jadi bisa aspek personal behavior atau lifestyle, ada environmental exposure, paparan dari lingkungan ataupun hereditary karakteristik ataupun karakteristik yang turun-temurun ya, karena ada beberapa juga berkaitan dengan genetik yang berhubungan dengan peningkatan ataupun terjadinya penyakit tertentu ataupun injury ataupun kondisi kesehatan. Ini yang definisi dari risk factor ya. Jadi ada bisa bermacam-macam dari personal behavior, kemudian dari paparan lingkungan ataupun dari karakteristik herediter. Nah, ada faktor risiko, kita ada yang bisa dimodifikasi, kemudian ada juga yang tidak bisa dimodifikasi. Artinya kalau modifiable risk factor itu yang bisa kita kurangi, kita kontrol, kita intervensi dengan program-program ataupun dari orang tersebut yang melakukan berbagai macam upaya-upaya pencegahan gitu ya. Jadi di WHO itu ada memprioritaskan ada 4 modifiable risk factor yang untuk PTM ini ada physical inactivity, aktivitas fisik, kemudian bagaimana mengontrol penggunaan rokok, kemudian penggunaan alkohol ataupun juga diet yang tidak sehat, unhealthy diet. Nah, itu ada prioritas dari WHO untuk modifiable risk factor yang dapat menurunkan ataupun bisa mengontrol kejadian-kejadian penyakit tidak menular ini.
Nah, sedangkan kalau ini adalah modifiable, artinya orang tersebut itu mempunyai bisa mengontrol faktor-faktor resiko ini gitu ya. Kita bisa, saya aktivitas fisik, kita bisa menjadi rutin untuk berolahraga, kemudian menghindari dari merokok ataupun menghindari menjadi perokok pasif ataupun penggunaan alkohol ataupun unhealthy diet ya, pola makan yang gizi seimbang dan lain-lain, ini adalah modifiable risk factor. Nah, kalau yang non modifiable artinya kita tidak yang nggak bisa diintervensi gitu ya. Jadi cannot be reduced or control by intervention. Kita nggak bisa ada intervensi untuk bisa merubah ini. Jadi memang ada beberapa faktor resiko di PTM ini yang tidak bisa dirubah. Ada usia. Usia ketika ketika sudah eh, dewasa akhir itu sudah fungsi-fungsi di dalam tubuhnya sudah menurun, metabolisme melambat dan lain-lain, imunitas juga berkurang gitu juga tidak bisa kita nggak bisa memanipulasi usia gitu. Kemudian jenis kelamin ada beberapa juga terkait karakteristik pria dan wanita yang juga bisa berkaitan dengan kecenderungan penyakit tertentu itu juga tidak bisa. Misalnya kanker payudara gitu, memang bisa terjadi laki-laki dan perempuan, tetapi dari hormonal pasti resiko untuk menderita kanker payudara pada perempuan akan lebih meningkat atau lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, itu kan tidak bisa di apa-apain tuh. Jadi terkait gender. Kemudian ada ras tertentu dalam penelitian juga ada berkaitan dengan resiko untuk PTM ini. Kemudian ada genetik. Kelainan-kelainan genetik seperti kanker misalnya, kanker payudara ternyata ada beberapa mutasi yang dia tidak bisa mengontrol replikasi sel, sehingga dia akan cenderung sel-selnya menjadi uncontrollable ketika dia bereplikasi, sehingga terjadi pertumbuhan dan replikasi sel yang tidak normal. Itu lebih lebih beresiko untuk terjadi ketika di dalam di genetikanya memang ada gen-gen yang memang tidak bisa mengontrol itu. Misalnya ada breast cancer, BRCA1, BRCA2 itu di dalam faktor resiko di kanker payudara ada faktor-faktor resiko genetik seperti itu. Nah, selain ada modifiable dan non-modifiable risk factor, ada metabolic risk factor. Jadi, ada metabolik dalam hal ini adalah proses-proses biokimia yang terlibat dalam fungsi-fungsi normal tubuh. Nah, jadi kadang-kadang modifiable atau modifiable risk factor atau faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau bisa dicegah ya, bisa dikontrol itu bisa mengacu pada perubahan-perubahan metabolik atau fisiologis. Jadi ada beberapa nih yang di WHO juga memprioritaskan ada 4 faktor risiko metabolik seperti peningkatan tekanan darah, kemudian ada peningkatan total kolesterol, glukosa, kemudian ada overweight dan obesitas. Nah, itu ada beberapa terkait faktor risiko metabolik ya, selain yang tadi ada 4 yang modifiable, ada aktivitas fisik, penggunaan rokok, alkohol, kemudian unhealthy diets, kemudian kalau yang non modifiable ada usia, gender, race, kemudian ada genetik, kemudian yang metabolik itu ada blood pressure, ada total kolesterol, ada glukosa, kemudian juga overweight and obesity. Nah, ini ada beberapa yang di dalam PTM, petanya adalah seperti itu. Jadi peta untuk pengendalian, upaya-upaya pencegahan itu pasti ke arah faktor risiko. Dan faktor risiko tadi ada modifiable, non-modifiable, dan juga ada metabolic risk factor yang perlu dijadikan acuan ketika kita membahas misalnya terkait PTM, kemudian nanti ke arah program-program pencegahan atau pengendalian.
Nah, ini perbandingannya ya. Jadi kalau communicable disease pasti adalah transmissible atau penyakit infeksius yang dapat ditularkan dari orang ke orang, baik itu melalui udara, air, makanan, droplet, vektor gitu ya. Ada seperti cacar, dengue, tifoid gitu. Itu jelas yang untuk communicable disease. Nah, ini ada shift of burden of disease. Jadi ada transisi epidemiologi dalam beban penyakit. Jadi kalau kita lihat di dalam pie chart ini pada tahun 2001 misalnya, ini ada communicable disease yang berwarna abu-abu, kemudian ada non-communicable berwarna orange, kemudian yang berkaitan dengan cedera atau injuries yang berwarna kuning. Ini adalah angka data tahun 2001, kemudian misalnya kita lihat di tahun 2020, kita lihat bahwa yang tadinya communicable disease yang paling banyak, ya kan, yang nggak paling banyak, ini masih yang non-communicable, tetapi angkanya tidak berbeda jauh ya, tetapi pada tahun 2020 itu sudah non-communicable 57,2%. Jadi shift burden of disease atau beban penyakit ini lebih justru ke arah ke penyakit tidak menular atau PTM. Jadi ada global shift secara di berbagai macam dunia. Ternyata dari analisa data ada shift atau pergeseran ataupun transisi yang angkanya seperti itu. Jadi ada juga transisi dari sisi demografiknya. Jadi ada perubahan dinamika populasi dari negara-negara, misalnya dari high fertility to mortality rate menjadi low fertility dan juga low mortality rates. Itu juga ada pada transisi demografi. Nah, apa sih yang menyebabkan adanya transisi epidemiologi itu transisinya itu dari predominan dari infectious disease atau yang penyakit menular ke chronic atau degenerative disease. Jadi ada berbagai macam faktor yang diidentifikasi. Ada globalisasi, ada urbanisasi, ada merokok, kemudian ada obesitas terkait, kemudian increasing sedentary lifestyle and unhealthy diets gitu. Jadi ini beberapa faktor yang menjelaskan kenapa terjadinya kok angka PTM itu justru cenderung untuk lebih meningkat dibandingkan dengan penyakit menular gitu ya. Mungkin penyakit menular dengan semakin ke sini misalnya dengan keadaan rumah yang lebih bagus, lebih baik, sanitasi yang lebih baik, sanitasi hygiene itu bisa mengurangi banyak persentase dari penyakit menular misalnya. Sementara di PTM orang lebih cenderung untuk ini increasing sedentary gaya hidup yang sedentary ataupun juga banyak produk-produk makanan yang menjadi unhealthy diet atau yang tidak sehat ya. Nah, ini ada common risk factor. Jadi tadi ada penggunaan rokok, unhealthy diet, physical inactivity, kemudian harmful use of alcohol. Kemudian ini jadi ada 4 risk factor yang dapat dimodifikasi. Kemudian ini adalah penyakit yang kayak penyakit utama dari PTM. Ada penyakit yang terkait kardiovaskular, kemudian ada diabetes, kanker, dan kronik respiratory kronis. Nah, ini adalah misalnya kardiovaskuler ternyata empat-empatnya. Kemudian kalau kronik respiratory lebih ke arah penggunaan rokok ya. Nah, ini satu-satu di cardiovascular disease, ini ada beberapa kelainan-kelainan pada jantung dan pembuluh darah. Yang misalnya penyakit jantung, cerebrovascular, stroke, bagaimana penyakit yang disorder yang disebabkan karena terganggunya suplai darah ke otak, kalau ini ke jantung, kemudian ini ada
peripheral arterial disease ya, jadi yang ke arah lengan dan tungkai, kemudian juga ada congenital heart disease, jadi ada kerusakan struktur jantung yang terjadi pada saat dari lahir gitu ya ada. Nah, ini adalah global burden dari cardiovascular disease. Jadi masih menjadi penyebab pertama cause of death globally. Nah, ini misalnya lebih dari 80% itu terjadi pada low dan middle income countries. Nah, ini juga ada prediksi bahwa will die from CVDs. Jadi itu memang sangat harus diwaspadai ya dari cardiovascular disease ini. Nah, ini risk faktornya. Jadi ada yang dapat dimodifikasi seperti tekanan darah tinggi, abnormal lipid darah, penggunaan rokok, aktivitas fisik, obesitas, unhealthy diet terutama garam, kemudian ada penyakit diabetes. Nah, ini ada non-modifiable, kemudian lainnya ada identifikasi dari faktor-faktor yang dapat dimodifikasi, misalnya sosioekonomi, mental health, stres, alkohol, kemudian ada use certain of medication, penggunaan obat-obat tertentu. Nah, ini juga ada beberapa yang teridentifikasi sebagai risk factor yang baru ditemukan gitu ya. Jadi ada beberapa yang ternyata juga menjadi faktor risiko dari penyakit-penyakit kardiovaskuler. Kemudian penyakit PTM yang utama juga diabetes, sudah tahu ya, saya kira sudah semua paham bagaimana adanya disorder pada metabolisme, bagaimana tubuh itu bisa tergantung dari tipenya. Ada yang karena kerusakan sel beta pankreas dalam menghasilkan hormon insulin, atau reseptornya yang kalau tipe 2 reseptor untuk bisa kinerja hormon insulinnya yang menjadi terganggu gitu, ataupun pada kehamilan itu bisa menyebabkan juga diabetes, tetapi yang paling banyak memang karena tipe 2 diabetes ya, karena yang disebabkan karena modifiable risk factor dan merupakan yang memang paling umum terjadi di dunia. Ya, lebih dari 90% all adult diabetes case are type 2. Nah, ini ada burden of disease-nya. Jadi ada angka-angkanya dan lagi-lagi more than 80% of diabetes that occur in low and middle income countries terjadi di negara-negara yang masih yang income-nya rendah ataupun menengah. Nah, ini ada beberapa healthy diet, regular physical activity, bagaimana menjaga berat badan yang normal ataupun menghindari penggunaan asap rokok ya, rokok itu juga dapat mencegah ataupun menunda onset dari diabetes type 2. Nah, ini faktor-faktor resikonya dari yang major modifiable yang dapat dimodifikasi, kemudian other modifiable risk factor, kemudian ini ada yang nggak bisa dirubah, ada peningkatan usia, genetik, ada ras, kemudian distribusi dari lemak. Nah, ini kemudian ada ternyata misalnya low birth weight atau bayi dengan BBLR gitu ya, kemudian ada autoantibody juga bisa ternyata merupakan risk factor dari diabetes. Kemudian ini kanker, jadi adanya abnormal sel yang tumbuh tidak sesuai dengan yang semestinya, yang kemudian dia bisa bermetastasis, menyebabkan gangguan ke berbagai macam organ tubuh dan menyebabkan gangguan ya, sehingga ada berbagai macam fase yang terjadi pada kanker ini. Dan biasanya memang terjadi pada dalam progres penyakit dalam waktu yang lama. Nah, ini global burden of cancer
nah ini 70% juga terjadi. Nah ini yang perlu ada apa dengan negara-negara low and middle income countries di dalam global burden of disease-nya? Ternyata lebih banyak terjadi di daerah-daerah dengan income yang rendah dan menengah. Kemudian ini estimasi di tahun 2030 dan 30% kanker terjadi karena atau berhubungan dengan faktor-faktor resiko yang terkait dengan perilaku atau kebiasaan. Nah, ini insidensi ada mulai dari kanker payudara, prostat, paru, kolorektum, serviks uteri, perut, liver, corpus uteri, sampai pankreas. Di sini ada insidensi, kemudian di sini bagaimana mortality-nya. Jadi kita lihat di sini. Kemudian ada chronic respiratory disease. Nah, ini ada cigarette smoke. Kemudian misalnya ada debu dari paparan kerja, di lingkungan kerja. Kemudian environmental tobacco smoke, ataupun polusi udara baik indoor ataupun outdoor. Ternyata itu juga mempengaruhi menjadi faktor risiko dari chronic respiratory disease. Ada gen, ada infeksi juga mungkin akan bisa mempengaruhi socioeconomic status, kemudian juga populasi yang peningkatan usia. Di mana-mana peningkatan usia juga akan berpengaruh terhadap ketahanan tubuhnya. Nah, yang penting di sini dalam penyakit tidak menular adalah bagaimana surveillance dari risk factor. Kalau di menular mungkin ke agentnya ya penyebab penyakit. Kalau di sini bagaimana ke risk faktornya, bagaimana change people behavior untuk bisa menurunkan resiko. Penurunan resiko ini juga akan implikasinya adalah reduce burden of disease atau penurunan dari beban penyakit. Nah ini surveillance di PTM ini berbeda ya dengan agak berbeda dengan penyakit menular karena ada lag time atau ada waktu antara between exposure and health condition ini kan kita nggak bisa memastikan. Beda dengan misalnya penyakit menular kita ada kapan masuk ke dalam tubuh, misalnya ada masa inkubasi, dari masa inkubasi sampai terjadi penyakit terukur ya. Kalau di sini memang agak sulit untuk bisa mengidentifikasi. Ada lag time between exposure and health condition. Kemudian juga bisa lebih more than one exposure for health condition, bisa lebih dari satu paparan untuk kondisi kesehatan, dan juga exposure bisa yang terkait pada lebih dari satu kondisi kesehatan, atau kan tadi ada 4 faktor misalnya rokok bisa kardiovaskuler, bisa ke diabetes, bisa kemana-mana gitu maksudnya. Jadi bisa exposure link to more than one health condition. Nah itu juga menjadi complicated lagi gitu. Jadi intervention atau program-program that target risk factor are needed to prevent disease. Jadi bagaimana program-program yang menargetkan faktor-faktor resiko tadi dibutuhkan untuk pencegahan penyakit ini. Nah ini terkait penggunaan rokok ya. Jadi ada beberapa angka-angka di sini. Nah ini lagi loh ada 80% smoker live in low and middle income countries. Lagi-lagi ada fakta ini yang menarik yang ternyata banyak di low and middle income countries. Kemudian ini adalah health effect dari penggunaan rokok. Ada yang pertama adalah ischemic heart disease, kemudian ada chronic obstructive pulmonary disease. Kemudian terakhir bronkus lung kanker ya. Jadi ada beberapa penyakit-penyakit yang ada 6 dari 8 leading cause of death in the world. Nah, ini akibatnya yang lain ada kanker, coronary heart disease, penyakit-penyakit pada paru, stroke, kemudian ada sampai ke kanker paru.
Kemudian juga ada perubahan global pada diet. Jadi yang tadi salah satu faktor risikonya adalah unhealthy diet. Jadi kebanyakan negara-negara ada peningkatan overall daily consumption. Jadi ada kalori harian, ada lemak, fat and meats, kemudian ada beberapa eh, seperti tepung-tepungan, gula atau trans fat yang lebih banyak dikonsumsi oleh orang yang sekarang ini juga bisa mengakibatkan peningkatan resiko terjadinya penyakit tidak menular. Nah, ini efeknya unhealthy diet bisa penyakit jantung, stroke, cancer, diabetes, hipertensi, penyakit pada liver dan juga obesitas. Kemudian pada aktivitas fisik, ternyata 31% world population does not get enough physical activity, tidak cukup untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi ada banyak perubahan-perubahan dalam sosial dan ekonomi yang bisa berkontribusi pada tren ini. Jadi ada aging population, ada transportasi misalnya, ada ada Gojek, ada berbagai macam transportasi yang membuat paling tidak malas jalan ataupun sarana prasarana untuk jalan kaki kurang ataupun communication teknologi. Nah, ada banyak banyak perubahan-perubahan yang kemudian menjadikan pola aktivitas fisik juga berubah gitu. Nah, ini eh, ya efeknya ya. Jadi ada beberapa penelitian-penelitian yang berapa persen sih yang menyebabkan aktivitas fisik ini berpengaruh ya. Jadi ada beberapa PTM yang berhubungan dengan kurangnya aktivitas fisik. Nah, ini efeknya bisa menurunkan tekanan darah tinggi, kemudian menurunkan arthritis pain, ataupun psychiatric issue gitu. Kemudian ada bisa menurunkan resiko-resiko dari berbagai macam penyakit gitu ya. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat sebenarnya aktivitas fisik untuk dilakukan secara teratur gitu. Oke, mungkin itu ya yang terkait permasalahan di penyakit tidak menular, kemudian ada faktor-faktor risiko, tadi ada modifiable, non-modifiable, dan juga ada metabolik, dan juga fakta-fakta, dan juga ada transisi. Kenapa sih ada transisi epidemiologi lebih banyak eh, lebih insidensi penyakit-penyakit tidak menular lebih tinggi daripada penyakit yang menular. Eh, Semoga ada informasi-informasi yang dapat bermanfaat dari kuliah pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.